sebagai informasi bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu punya HP kan? Android yang ada YouTube-nya. Buka, nanti tulis di YouTube kondisi api dari perut bumi Yaman sekarang. Nanti akan keluar informasinya. Sejak 2012 Pak, sampai hari ini semakin meluas. Ini paling lama loh ya, 44 tahun lagi ke depan ini paling lama hitungan Hijriah. Paling lama. Itu lamanya umat Islam hidup di dunia. Dan tanda-tandanya sudah nampak semua sekarang. Kalau ada yang menolak, silahkan. Tidak ada kami paksa. Kami nggak percaya, silahkan. Tugas saya hanya menyampaikan. Kalau ada yang nggak percaya, silahkan. Tapi kalau percaya, apa gunanya kami tahu ini, Buya? Gunanya Bapak Ibu tahu supaya cepat berubah jadi orang lebih baik lagi ke depan. Kalau ada yang menunda-nunda taubat, jangan, stop. Stop amal salah, ayo ke amal soleh. Para wanita juga, karena ini udah dekat, tak lama lagi Dajjal muncul, maka makin serius beragama di akhir zaman ini. Makin serius menjadi wanita lebih solehah dari sebelumnya. Oke, sekarang lihat papan tulis. Dan nampak? Papan tulis dan nampak? Dah, dari tadi nampak lagi. Apa yang mau kita tulis berikut ini? Bismillah. Nabi SAW tidak akan terjadi kiamat sampai terlebih dahulu muncul 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini kita umat Islam, umat Nabi Muhammad akan menyaksikan hanya sampai nomor 7 saja. Nomor 8, nomor 9, nomor 10 kita sudah tidak ada. Kita tidak akan menyaksikannya. Ya. 10 tanda besar kiamat ini seluruh dunia akan ikut menyaksikannya. Kau dilapis lah dah. Tandonya rancak dan tando barang elok baru. Izin Pak ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata Rasulullah, sebelum kiamat akan muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar. Dan tanda besar ini seluruh manusia sedunia menyaksikannya. Yang pertama kata Rasulullah adalah bumi diselimuti oleh kabut debu bersatu dengan asap yang sangat tebal sehingga bumi tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari. Bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Peristiwa ini disebut dengan dukhon. Dukhon, ya. Bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam, cahaya matahari tak masuk, dan dianya adalah bersatunya asap dengan debu. Teramat sangat tebal lagi panas menyelimuti bumi 40 hari 40 malam. Dukhon ini terjadi karena hantaman meteor dari ruang angkasa. Jadi ini hantaman meteor menabrak permukaan bumi, dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran ya, tentang meteor menabrak bumi menimbulkan dukhon. Ya, baik. Setelah dukhon kurang dari 2 tahun, ya, kurang dari 2 tahun muncullah tanda besar kiamat yang kedua. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal muncul ke tengah-tengah manusia. Dan Dajjal mengaku dirinya adalah Tuhan, Rabbul Alamin. 2/3 manusia akan sujud menyembah Dajjal. 2/3 manusia. 1/3 umat Nabi Muhammad ikut-ikutan murtad kafir kepada Allah, sujud menyembah Dajjal. Dan yang paling banyak sujud menyembah Dajjal wanita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal muncul setelah dukhon. Berapa lama jaraknya? Lebih kurang 2 tahun, ya.
Dajjal ini tak lama, kata Rasulullah, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja Dajjal sudah berhasil mengelilingi seluruh kota-kota sedunia. Lalu Dajjal diakhiri oleh tanda besar kiamat yang ketiga. Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa membunuh Dajjal di depan pintu Lut di Palestina. Sekarang pintu Lut itu dikuasai Israel sekarang, Pak. Yang kemarin kami baru pulang dari Palestina ya. Sekarang pintu Lut itu sudah dikuasai oleh Israel dan mereka membangun gerbang namanya Bab al-Lut. Ya, Bab al-Lut. Di situlah nanti Nabi Isa membunuh Dajjal. Jarak antara Dajjal dengan turunnya Nabi Isa 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Oke. Setelah Dajjal binasa, beberapa bulan kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang keempat, yaitu lepasnya manusia yang dulu dikurung oleh sang penguasa yang agung, Zulkarnain, ya. Sekadar Zulkarnain. Siapa ini manusianya? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini manusia, keturunan Nabi Adam. Sama, Dajjal juga manusia, keturunan Nabi Adam. Ini laki-laki cuma 1 orang. Kalau ini jumlahnya, dalam setiap 1000 orang manusia saat itu, 999-nya Ya'juj dan Ma'juj. Satu kalian. Saking banyaknya jumlah mereka, Pak. Ya'juj dan Ma'juj ini dibinasakan oleh Allah berkat doa Nabi Isa alaihis salam. Singkatnya, setelah Ya'juj Ma'juj binasa, bumi menjadi tenang, damai, tidak ada bencana, tidak ada perang, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, tidak ada, dunia benar-benar bagaikan dalam surga. Di saat itu terjadilah tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari sebelah barat. Diawali terlebih dahulu kita yang rajin tahajud, lalu sholat subuh berjamaah di masjid, tapi kok belum terbit matahari, balik lagi ke rumah tidur, habis itu tahajud lagi, ya, belum lagi terang, habis itu tidur lagi, lalu bangun lagi, tahajud lagi, ke masjid lagi, azan, kemudian sholat lagi, belum juga terang-terang. Kata Rasulullah, bagaikan 3 malam berturut-turut panjangnya malam ketika itu. Besoknya baru semua kita tercengang, matahari sudah terbit dari sebelah barat. Tapi matahari ini terbit sebelah baratnya hanya sekali saja. Pas pertengahan siang, dia balik lagi tenggelam di sebelah barat kayak biasa. Besoknya normal, terbit lagi di sebelah timur. Hanya di waktu duhanya terjadi tanda besar kiamat yang keenam. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Naml ayat 82, yaitu binatang raksasa di dalam perut bumi, namanya Dabbatul Ardi. Binatang ini keluar di 3 tempat yang berbeda di muka bumi. Binatang ini cerdas dan pintar, pandai berbahasa seluruh bahasa orang manusia di dunia. Ya, dengan cepat dia mengenal-kapi manusia, dan dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Bila yang ditangkapnya orang kafir, cincin Nabi Sulaiman diusapkan ke bila ditangkapnya adalah orang beriman, cincin Nabi Sulaiman diusapkan ke wajahnya. 1 kali usap, wajah ini pun menjadi bening, bersih dan bercahaya putih. Bila yang ditangkapnya orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke ubun-ubunnya, maka wajah orang pun menghitam dan gelap. Sehingga manusia ketika itu sangat mudah menandakan ini orang beriman, ini orang kafir, hanya melihat bagaimana warna wajahnya. Baik, binatang ini terakhir muncul dan tenggelam di Mekah yang terakhir. Setelah itu barulah terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh, dan orang Islam hanya diizinkan menyaksikan sampai yang ketujuh. Apa itu yang ketujuh? Yang ketujuh adalah angin yang lembut berbau wangi kesturi akan berhembus dari negeri Yaman, membungkusi dengan cepat seluruh muka bumi. Siapa saja orang-orang beriman yang sudah dikasih tanda wajah-wajahnya oleh Dabbatul Ardi kemarin, orang beriman ini akan tersentuh oleh angin lembut dari Yaman itu. Ketika terhirup olehnya angin, wangi, sejuk, berbau kesturi, tersentuh sedikit saja, langsung orang beriman ini di tempat itu saat itu juga langsung meninggal dunia. Walaupun orang itu sedang di gunung, sedang di gua, sedang di pulau, dimanapun saja, angin lembut ini
mewafatkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman secara serentak. Dari mana sumber angin ini? Dari Yaman. Baik Bapak Ibu, maka kami mengistilahkan tanda besar kiamat yang nomor 7 dengan kami sebut dengan istilah finish. Finish itu apa? Akhir. Akhir dari apa? Keberadaan orang Islam yang ada iman di dadanya, ini terakhir nih. Setelah itu, tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 tidak akan disaksikan lagi oleh orang yang beriman. Yang hidup di sini adalah orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Paham? Berarti merekalah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Ini kabar baik apa kabar buruk? Kabar baik apa tidak? Kabar baik. Berarti kita orang Islam yang beriman, insya Allah tidak akan menyaksikan kehancuran alam semesta yang maha mengerikan itu. Alhamdulillah. Kecuali kalau ada orang Islam ketika Dajjal keluar, dia termasuk yang tidak pandai mempertahankan imannya, dia sujud menyembah Dajjal, berarti dia tidak akan wafat nanti di tanda besar kiamat yang ke-7. Paham ya? Jadi ini jaraknya dekat-dekat Pak, dekat-dekat. Oke, kalau ini finish, oh ya, yang ke-8, 9, 10 apaan sih? Pengen tahu Pak? Pengen tahu? Nggak usah aja, kita kan nggak akan hidup di sini. Kita kasih tahu juga. Kita kasih tahu. Bonus. Oke. Yang ke-8 kata Rasulullah, khasfun bil masyrik. Allah tenggelamkan semua daratan bumi sebelah timur, tenggelam semuanya. Indonesia tenggelam masuk laut, Australia tenggelam, New Zealand tenggelam masuk laut, seluruh Asia Tenggara tenggelam masuk laut, Cina tenggelam ya, semua Khurasan, India, Pakistan, Afghanistan sampai Rusia tenggelam masuk laut. Langsung disusul tanda besar kiamat yang ke-9, seluruh daratan sebelah barat tenggelam pula nyusul ya. Apa itu? Suriname, Brazil, seluruh daratan Afrika tenggelam masuk laut, seluruh Amerika, Eropa tenggelam masuk. Yang tersisa mana? Yang tersisa hanyalah satu kepingan bumi di daerah Timur Tengah sekarang, yang terbagi dua aslinya. Ini adalah Jazirah Arab, ini adalah Syam. Jazirah Arab masih ingat dari Pak? Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, apalagi tadi? Oman dan Yaman. Yaman di ujung sini. Ini Yaman nih. Ini Yaman. Kalau Syam, Palestina, Yordania, Lebanon dan Yordania. Ini Syam. Cuma ini yang tersisa. Apa kata Rasulullah? Tanda besar yang ke-10, keluar api raksasa dari dalam perut bumi Yaman. Api raksasa setinggi-tinggi gunung, dan api ini teramat ganas dan panas, menjadikan seluruh orang yang masih hidup di Jazirah Arab lari ke negeri Syam. Saat semua manusia sudah masuk bergabung di Syam, barulah malaikat Israfil membunyikan terompet kiamat. Ya, berarti keluarnya api raksasa dari dalam perut bumi Yaman. Sebagai informasi bagi Bapak Ibu, Bapak Ibu punya HP kan? Android yang ada YouTube-nya. Buka, nanti tulis di YouTube kondisi api dari perut bumi Yaman sekarang. Nanti akan keluar informasinya. Sejak 2012 Pak, sampai hari ini semakin meluas. Awal-awalnya ditemukan ada kawasan panas ya, berlobang-lobang Pak. Ketika didekati lubang itu mengerikan. Di dalamnya ada api yang saling bergelut dan berkelahi, saling lalap melahap ya, antar satu dengan yang lain. Kalau dimasukkan anak lembu ke dalam Pak, sebentar aja dikeluarkan aja, jadi sate itu masak. Jarak 10 meter lubang lagi, api lagi di dalamnya. Jarak 100 meter api lagi. Sekarang makin lama makin luas ya, makin luas api tersebut. Wahai hamba-hamba Allah,
Para ahli dan pakar dunia mengatakan tak diketahui seberapa energi api yang ada di bumi sekarang. Tapi bagi saya, ini semacam info dari langit, dari Allah kepada umat manusia. Awas, tanda besar kiamat, pemanasannya sudah dimulai dari sekarang. Begitu, sebagai informasi bagi kita. Ya, Bapak Ibu, ini sedang mulai pemanasannya. Tanda besar kiamat ke-10. Oke, selesai. Kita nanti hanya menyaksikan sampai nomor 7. Finish. Kalau finish harus ada starnya dong. Kan begitu? Di mana starnya? Di sini starnya. Star. Mulainya sejak kapan? Sejak Nabi Muhammad diutus. Nabi berkata, sejak aku diutus sampai seluruh kalian dimatikan oleh Allah serentak di akhir zaman. Sejak aku diutus sampai kalian semua dimatikan oleh Allah nanti di akhir zaman, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Dan ingat, 5 fase ini yang pertama, kedua, ketiga dah selesai. Yang keempat kita sedang di ujung nih, udah mau kita tinggalkan lagi, mau masuk fase kelima. Sejak saya diutus ada 5 fase. Fase pertama, saya yang menjadi pemimpin kalian. Ini lamanya 23 tahun ya. Setelah Nabi meninggal, kata Rasulullah, fase para khulafaur rasyidin. Kalian akan dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Ini lamanya 30 tahun. Ya. Fase khilafah. Nah, setelah selesai, masuk fase ketiga. Kalian dipimpin oleh para raja-raja yang para khalifah yang menggunakan sistem khilafah. Ini paling lama 1227 tahun. Ini fase kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit. Dan ini sudah berakhir, yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki pada tanggal 3 Maret 3 bulan Maret tahun 1923. Ini dah selesai, Pak. Sekarang kita berada di fase keempat. Fase kita sekarang, nah ini saya perbesar ya. Fase keempat kita perbesar karena kita lagi di sini sekarang. Dan fase keempat ini ujungnya adalah terjadinya tanda besar kiamat yang keempat. Ya'juj Ma'juj lepas dan dimatikan oleh Allah. Habislah fase keempat. Baik kaum muslimin, fase keempat ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Sejak runtuhnya khilafah Islamiyah, sejak itu sampai hari ini umat Islam di seluruh dunia makin berat ujiannya. Kaum muslimin dianaktirikan, kaum muslimin dan ulamanya disakiti, dizolimi di mana-mana di seluruh dunia. Terasa apa tidak? Benar apa tidak? Ini yang terjadi sekarang ya, fase kediktatoran. Baik, sekarang dukhon. Sebagai penutup tanda besar kiamat keempat, terjadi 4 tanda besar kiamat. Dukhon ini diawali oleh meteor. Nah, Nabi berkata, tahukah kalian di akhir zaman kalian akan mengalami hujan serangan meteor dari langit? Banyak wajah yang berubah, banyak bumi yang tenggelam. Kapan itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, kalau kamu, dan ini sudah dibuat oleh orang Arab Saudi hari ini ya, kalau kamu pada saat itu sudah membenarkan musik-musik, penyanyi-penyanyi wanita kamu datangkan dari mana-mana, dan kamu sudah menghalalkan minuman-minuman keras. Ini tiga-tiganya sedang dibuat oleh Arab Saudi sekarang. Ada acara sedikit konser musik raksasa, mengundang penyanyi-penyanyi wanita kelas dunia dari mana-mana. Ada acara sedikit, bahkan di Madinah pun mereka buat konser musik raksasa. Di Mekah pun mereka buat konser musik, Pak. Ketika ada acara-acara apa saja, buat konser musik. Dan sekarang mereka udah betul-betul biasa tos-tosan minum-minuman keras di Arab Saudi hari ini. Berarti tak lama lagi hantaman meteor menabrak bumi, insya Allah. Dan itu akan menghentikan semua teknologi. Iya, listrik tak lagi bisa nyala, internet tidak lagi bisa berfungsi, televisi, handphone berakhir,
Seluruh apapun yang bergantung kepada teknologi tak bisa lagi berfungsi, Pak. Mobil nggak jalan, motor juga tidak. Kamu saat itu kembali menggunakan kuda untuk kendaraan kamu. Dan mata uang kamu saat itu kembali menggunakan emas dan perak. Ya, gitu. Setelah dukhon. Ya, dukhon adalah karena hantaman meteor. Kapan hantaman meteor itu Rasulullah? Kalau kamu sudah menghalalkan musik, kalau kamu sudah mendatangkan penyanyi wanita, kalau kamu sudah membenarkan minuman-minuman keras. Ini sudah dibuat oleh orang Arab Saudi hari ini. Oke? Ini main kasan paling ringkas ini, Pak. Berapa lama sih dari start ke finish? Ada nggak Nabi menceritakan berapa lamanya? Oh, Masya Allah, ternyata ada. Nabi bercerita, ada 2 kumpulan riwayat dalam masalah ini. 2 kumpulan riwayat dari hadis Nabi. Bapak, Ibu yang kami muliakan, perlu saya ajarkan sedikit. Minta maaf kalau ada alim ulama kita di sini. Sini ada nggak guru-guru kita, ulama-ulama kita? Minta izin, tolong koreksi. Tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis itu ada 2 tingkatan terbesar. Pertama, yang tertinggi namanya hadis mutawatir. Kekuatannya sama dengan kekuatan riwayat Al-Quran. Di bawahnya namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 level. Level yang tertinggi namanya hadis sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain. Di bawahnya namanya hadis hasan. Dan di bawah hadis hasan namanya hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis lemah. Tapi walaupun hadis dhaif masih diakui oleh para ulama ahli hadis, ini masih perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis dhaif tidak boleh dijadikan pegangan akidah, tidak boleh dijadikan dalil dan hujjah dalam urusan-urusan usuluddin. Tapi dalam urusan fadail a'mal, keutamaan beramal, boleh diambil dari hadis dhaif. Ya, baik. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, Nabi mengatakan tentang masalah ini dari hadis dhaif. Sekalipun ini hadis dhaif, dia masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengetahuinya cukup sebagai ilmu, namun kalau dia terjadi baru wajib diyakini. Sebelum terjadi, jadikan sebagai ilmu saja. Paham Bapak Ibu? Oke ya. Satu riwayat mengatakan umur umatku dari start ke finish ini umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah umur umat Yahudi itu 2000-an tahun. Umur umat Nasrani dalam sejarah 600 tahun. 2000 kurang 600 jadi berapa? 1400. Itu tentu saja hitungannya hitungan Hijriah oleh Rasulullah. Ini 1400, berarti kan udah bablas ini Bu ya. Tunggu dulu, ini kan baru satu kelompok. Di kelompok hadis yang lain, dan ini riwayatnya banyak, yang menceritakan daripada ahli hadis banyak, sehingga hadisnya naik menjadi hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah? Umur umatku dari start ke finish di sisi Allah hanya 1 hari saja, lalu Allah tambahkan setengah hari lagi. 1 hari di sisi Allah dalam surat As-Sajadah ayat 5 adalah 1000 tahun di kita menghitungnya. Ditambah setengah jadi berapa? 1500 tahun hitungan Hijriah. Jadi ada 2 kelompok riwayat. Di sini para ulama ahli hadis mendiskusikan gimana nih? Jumhur ulama ahli hadis mengatakan umur umat Nabi dari start ke finish adalah antara 1400 tahun Hijriah ke 1500. Di antara ini habislah umat Islam sedunia. Saya akan bantu Bapak Ibu memperjelas dengan redaksi bahasa yang paling enak didengar di telinga dan paling enak disampaikan. Itu oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata, umur umat Nabi dari sejak Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul sampai umat ini serentak Allah wafatkan di muka bumi adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500. Lebih dari 1400, tapi takkan lewat dari 1500.
Bapak Ibu, Hijriyah ini mulai ngitungnya kapan? Dalam sejarah Islam mulai ngitungnya kapan Hijriyah? Ya sejak Nabi hijrah lah. Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah Nabi berdakwah setelah beliau diangkat jadi Nabi 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Setelah Nabi hijrah baru mulai dihitung tahun Hijriah. Betul tidak? Betul. Di sini ada 13 tahun Nabi di Mekah yang harusnya dimasukkan dalam hitungan karena menghitung umur umat Nabi sejak Nabi diutus. Bukan sejak Nabi hijrah ya, tapi sejak Nabi diutus. 13 tahun beliau di Mekah, tambahkan kemari. Ya, ini udah jalan. Seandainya kita ambil angka yang paling aman, umur umatku takkan lewat dari 1500 tahun Hijriah, takkan lewat. Berarti 1500 kurang 1456. Tinggal berapa lama lagi, Pak? Tinggal berapa lama lagi, Bu? Tinggal ngurangin. 1500 kurangi 1456, tinggal 40. Ini paling lama loh ya, 44 tahun lagi ke depan. Ini paling lama hitungan Hijriah, paling lama. Itu lamanya umat Islam hidup di dunia. Dan tanda-tandanya sudah nampak semua sekarang. Kalau ada yang menolak, silahkan. Tidak ada kami paksa. Kami nggak percaya, silahkan. Tugas saya hanya menyampaikan. Kalau ada yang nggak percaya, silahkan. Tapi kalau percaya, apa gunanya kami tahu ini, Buya? Gunanya Bapak Ibu tahu supaya cepat berubah jadi orang lebih baik lagi ke depan. Kalau ada yang menunda-nunda taubat, jangan, stop. Stop amal salah, ayo ke amal soleh. Itu yang harusnya, Pak. Kalau selama ini kita nanggung-nanggung berislamnya, ke depan jangan lagi nanggung-nanggung. Kalau selama ini kita masih pelit-pelit dengan infak sedekah, ke depan jangan lagi pelit-pelit. Harta yang ada jangan pikir untuk 7 turunan, tapi pikir gimana menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Gitu, Pak. Ayo, Mas. Panggilan azan di masjid, harusnya kita sudah meninggalkan apapun kegiatan, ke masjid duluan. Itu, Pak. Para wanita juga, karena ini udah dekat, tak lama lagi Dajjal muncul, maka makin serius beragama di akhir zaman ini. Makin serius menjadi wanita lebih soleha dari sebelumnya. Bisa, Bu? Bisa lebih soleha dari sebelumnya? Bapak-bapak, jadilah lelaki lebih soleh dari sebelumnya. Jangan jadi laki-laki solehah. Loh, laki-laki solehah gimana? Sholat sih sholat, tapi di rumah itu laki-laki solehah namanya. Laki-laki soleh itu ke masjid. Ini kalau sholat 5 waktu, kalau semua laki-laki kita ke masjid aja, Pak, penuh ini kayak Jumatan, betul tidak? Betul. Itu baru laki-laki soleh. Kalau laki-laki solehah apa? Orang si azan, dia si sholat, tapi di rumah tuh laki-laki solehah. Na'udzubillah. Baik, kaum muslimin, ini selesai. Ayo. Takut tidak? Gentar Bapak Ibu tidak? Udah deket apa masih lama? Banget. Sangat-sangat dekat. Wahai kaum muslimin, saya menyampaikan materi ini pertama karena Bapak Ibu yang minta. Coba diminta judulnya tentang masalah fikih Idul Adha. Kan penyampaian kita masalah fikih, sederhana, santai. Ini gara-gara minta judul akhir zaman, rasain. Saya kasih nih. Ya. Tapi tujuannya bukan membuat ibu bapak semua akhirnya hilang semangat hidup. Habis dengarkan ceramah ini bahunya jatuh. Jalannya udah membungkuk, kakinya melangkah ke rumah dan geser di tanah, serek. Tanya bininya di rumah, bang, kok kaki itu jalannya udah mau kiamat. Udah hilang semangat hidupnya. Lalu dicoleknya anak bujangnya, nak, kau kan tamat tahun ini, kelas SMP kelas 3. Ya, Pak. Kau dengar ceramah tadi? Dengar, Pak. Gimana? Udah dekat kan? Iya, Pak. Masih mau kuliah kau? Enggak lah, Pak, saya mau serius ibadah, bagus. Lalu nggak jadi anaknya kuliah. Nah, itu salah itu, Pak. Yang PNS dengarkan pengajian macam ini untuk apa juga saya lagi kerja-kerja, untuk apa juga lagi. Akhirnya mengajukan surat pengunduran diri, resign. Mengingat dah dekat kiamat, saya mau fokus ibadah, jadi galin masjid aja. Ini juga salah. Baik kaum muslimin, lalu yang benar gimana? Yang benar adalah apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Apa kata Nabi?
kalau besok udah mau kiamat. Besok mau kiamat. Hari ini masih ada sebutir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam. Tanam hari ini. Lah, besok udah mau kiamat tapi Nabi masih nyuruh tanam hari ini. Apa Nabi nggak tahu itu biji kurma kalau ditanam hari ini 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Kayak sawit juga lah. Baru mulai berbuah. Tapi Nabi masih nyuruh tanam padahal dia sudah mau kiamat. Maksud Nabi apa? Sedekat apapun berita ini kamu dengar, apa-apa hal yang bermanfaat walaupun manfaatnya 10-20 tahun yang akan datang, hari ini bisa kamu mulai mengerjakannya. Walaupun besok udah mau kiamat. Begitu Pak. Gitu. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Jadi optimis selalu. Karena yang Allah tanya kamu sudah buat apa, bukan kamu sudah menghasilkan apa. Bukan itu. Yang Allah tanya apakah kamu sudah buat, apakah kamu sudah kerjakan. Saya mau dirikan pesantren tapi udah mau kiamat, nggak jadi aja lah. Saya mau bangun masjid tapi udah mau kiamat, udahlah saya mau yang tercepat pergi haji aja Ustaz. Oh kayaknya kalau kita daftar haji 10 tahun yang akan datang, 12 tahun yang akan datang, ini kayaknya udah deket banget ini, nggak usah aja lah daftar. Jangan kayak gitu Pak. Bapak Ibu hamba Allah yang saya muliakan, ini nasihat kami, ini tausiah kita pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu jangan nunda-nunda amal soleh, dan setiap Bapak Ibu pasti akan menyaksikan kiamat kecilnya masing-masing. Apa itu kiamat kecil kita Pak? Kematian kita masing-masing adalah kiamat kecil kita, itu yang pasti ya, pasti. Kalau kiamat besar Allahu a'lam saja, kapan tanggalnya yang tepat Allah yang maha tahu. Tapi tanda-tandanya udah Allah kasih lihat dah sekarang. Tapi tanda kecil kiamat semua kita pasti akan menyaksikan. Dan itu nggak perlu nunggu tua. Nggak perlu nunggu tua. Saya kasih contoh nih. Nih sebelum penutupan. Nggak apa-apa, saya tambah waktu sedikit. Bu, nggak apa-apa ditambah. Ibu udah pernah makan belum? Udah. Kalau udah berarti udah aman. Ya. Yang khawatirnya kita belum makan, lambang gigi badannya, lempar keringat dingin keluar. Lambat betul Bu Yani ceramahnya, kita ada kelaparan. Baik, di Padang Panjang. Jadi maksud saya, untuk kiamat kecil nggak perlu harus nunggu tua. Kadang-kadang masih sehat, segar bugar, tahu-tahu nanti mati. Contoh, di Padang Panjang, tahu Padang Panjang Pak ya? Di Padang Panjang diumumkan di sebuah masjid di daerah Bukit Surungan, ya. Ternyata di situ ada Ustadz Kamrianto Safi LC, adik kelas saya dulu di Tawalid Padang Panjang dan juga di Mesir. Beliau cerita, Dazul katanya, tadi diumumkan di masjid pagi-pagi, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jauh telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita, nenek mama kita, datuk kita Fulan bin Fulan di umur sekian, pagi ini jam sekian. Wahai Bapak Ibu, nanti mari hadiri menyolatkan jenazah beliau, solat zuhur rame-rame, dan kita antarkan beliau ke peristirahatan terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semangatnya Bapak ini mengumumkan. Semangat Pak, orangnya masih muda, baru usia 32-33 tahun, umumkan. Iyalah salat zuhur rame orang datang, kan ini tokoh masyarakat ya, dan disukai oleh masyarakat, rame penuh orang datang. Habis salat zuhur, keranda mayat dibawa dari luar, satu orang masih siap mau sholat, tiba-tiba datang lagi satu keranda yang lain, jadi dua Pak. Orang-orang kan mulai bisik-bisik, loh tadi yang diumumkan cuma satu, sekarang kenapa yang datang dua? Sebagian ada yang udah tahu, itu yang di depan, itu yang datuk kita yang tadi pagi diumumkan. Lah yang kedua siapa? Yang mengumumkan. Udah sehat, seger, semangat mengumumkannya. Tahu-tahu dia termasuk yang disolatin juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, ini akhir zaman Pak. Minggu yang lalu masih seger, masih ketawa ke TV, tahu-tahu hari ini sudah diantarkan ke liang lahat. Baik Bapak Ibu,
ini adalah contoh. Baik ya, saya rasa cukup sampai di sini pengajian kita.